Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam brother-brotherku ini para pejuang cuan dan pejuang sangkuters nih, asik ya. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama kan price dari Bitcoin ada sedikit recover, Ethereum ini ya teman-teman ya, semoga dalam waktu dekatnya dia bisa segera menyentuh di kepala 4000 something. Karena kalau kita lihat dari dominasi Bitcoin dia udah di 60% pas ya, dan semoga saja dominasinya segera turun lagi. Mungkin kalau dominasi Bitcoin turun nih teman-teman ya, Ethereum bakal cepet dia untuk menyentuh di kepala 4000 sampai 4500. Semoga saja ya. Secara overall sih di sini market udah mulai ada recover tipis-tipis ya untuk beberapa altcoin. Meskipun altcoin lainnya juga masih dalam kondisi yang ya gitulah ya, negara api. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, market cap antara meme coin ya itu naik 1%-an, volume naik sekitar 61%. Sedangkan kalau kita lihat untuk parameter harga dari sektornya meme coin seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ini udah mulai ada sedikit recover. Kecuali Bong ini masih dalam kondisi yang koreksi teman-teman, tapi Bong ini masih memiliki prospek atau ya kemungkinan dia rebound sampai di kepala 5 ataupun di kepala 6. Syukur-syukur bisa kill zero teman-teman, amin ya. Nah, terus di sini kalau kita lihat SPX ini naiknya kenceng banget 10%. Terus di sini dari Useless Coin ya naik juga 4%, dan beberapa meme coin lainnya juga masih cukup positif ya kenaikannya teman-teman ya. Giga juga naik ya 7%. Nah, untuk kali ini teman-teman ya, ada kabar yang cukup menarik nih buat kalian semua para komunitas SRP. Apakah nanti di tanggal 15 Agustus akan ada gebrakan? Mendekati 17 Agustus berarti ya. Kita langsung gas. Nah, di sini inilah alasan ya, tanggal 15 Agustus tahun 2025 ini akan menjadi titik balik bagi SRP. Wah, menarik nih teman-teman. Ada apa sebenarnya ya? Jadi seorang komentator komunitas SRP telah menguraikan mengapa tanggal 15 Agustus dapat menandai momen penting bagi Ripple, XRP Ledger, dan dukungan dunia keuangan yang lebih luas. Hal terjadi menjelang akhir bulan Juli di mana harga SRP mengalami pergerakan bersejarah, memicu spekulasi tentang kelanjutan hingga Agustus teman-teman ya. Tanggal yang kaya akan sejarah moneter. Menurut komunitas SRP, Ripple City ya kan, 15 Agustus lebih dari sekedar simbolis. Tanggal ini menandai peringatan 54 tahun Amerika Serikat meninggalkan standar emas pada tahun 1971 pada tahun 2025. Tanggal yang sama bertepatan dengan beberapa perkembangan besar yang dapat mempengaruhi arah Ripple dan peran jangka panjang SRP dalam keuangan global menurut Ripple City. Nah, di mana ini termasuk batas waktu akhir untuk jendela banding Ripple versus SEC atau Breeze 2025 Summit Road Rally dan integrasi RLUSD yang diantisipasi ke dalam sistem perbankan Amerika Serikat. Ripple City menunjukkan bahwa konvergensi garis waktu hukum, ekonomi, dan teknologi pada tanggal ini dapat mewakili titik balik teman-teman. Nah, gugatan Ripple penundaan yang disengaja. Setelah bertahun-tahun terjadi perdebatan hukum termasuk putusan Hakim Torres pada tahun 2023 yang menyatakan XRP bukan merupakan sekuritas dalam penjualan terprogram, resolusi akhir dalam gugatan SEC versus Ripple ini mungkin akan tiba pada pertengahan tahun 2025. Ripple City berpendapat bahwa berlarutnya kasus ini mungkin bukan suatu kebetulan baginya. Penundaan tersebut mungkin memberi waktu bagi lembaga keuangan tradisional untuk mempersiapkan infrastruktur berbasis blockchain secara diam-diam. Sementara Ripple secara efektif terkekang oleh ketidakpastian regulasi. Sekarang saatnya Ripple itu mengungkapkan piagam perbankan penyelesaian hukum yang diharapkan pada Agustus 2025 dapat mengarah pada gelombang baru adopsi kelembagaan. Nah, perlu dicatat Ripple dan SEC awalnya meminta perpanjangan waktu 60 hari
dari pengadilan untuk menyelesaikan gugatan tersebut secara damai. Mereka kemudian memperpanjang jangka waktu tersebut pada bulan Juni untuk mendapatkan persetujuan pengadilan atas revisi persyaratan penyelesaian mereka. Namun, Ripple dan SEC sejauh ini belum berhasil mendapatkan putusan pengadilan yang diinginkan. Kini, batas waktu terakhir untuk penangguhan banding semakin dekat. Batas waktunya yaitu statusnya pada tanggal 15 Agustus 2025. Pada tanggal tersebut, kedua belah pihak harus mengajukan pembaruan bersama ke pengadilan. Karena kedua belah pihak tidak lagi berminat untuk mengajukan banding, para komentator pasar yakin pengumuman selanjutnya bisa berupaya penyelesaian kasus antara SEC dengan Ripple. Hal ini akan mengakibatkan atau mengakhiri pertempuran hukum yang telah berlangsung lama. KTT Bridge didolarisasi dan mata uang digital. Sementara itu Ripple City semakin menyoroti Bridge Road Rally yang dijadwalkan pada 9 sampai 15 Agustus tahun 2025 di Kazan, Rusia. KTT ya. Ini adalah berfokus pada usulan sistem penyelesaian bridge dan pengesahan dominasi dolar Amerika Serikat. Menurutnya, poin agenda yang bocor meliputi pengenalan mata uang digital bridge baru atau infrastruktur penyelesaian, inisiatif dedolarisasi yang lebih luas dan integrasi blockchain dan aset digital yang lebih dalam. Dengan Ripple yang sudah berkolaborasi dengan sektor perbankan teman-teman ya, dan mempromosikan SRP Ledger untuk penyelesaian aset tokenisasi, beberapa orang berspekulasi bahwa SRP dapat diposisikan untuk mendukung model likuiditas internasional baru yang selaras dengan ambisi Bridge gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman ya, sebenarnya untuk SRP ini masih sangat bagus ya untuk jangka panjangnya. Membangun infrastruktur untuk sistem baru. Jadi menurut Ripple City saat Agustus 2025 tiba, Ripple mungkin telah mencapai beberapa tonggak penting stablecoin yang sepenuhnya diatur oleh RLUSD yang beroperasi dalam jaringan perbankan Amerika Serikat. Piagam perbankan Amerika Serikat dan akses Federal Reserve untuk cadangan RLUSD memperluas koridor pembayaran berbasis XRP di lebih dari 50 negara. XRP mendukung aset tokenisasi seperti real estate, obligasi, pemerintahan, dan mata uang digital bank sentral CBDC. Kejelasan hukum setelah penyelesaian gugatan Ripple SEC. Ia berpendapat bahwa hal ini memposisikan Ripple bukan hanya sebagai perusahaan pembayaran tetapi sebagai lapisan infrastruktur keuangan mendasar bagi dunia multi mata uang ya teman-teman ya. Terus apa baginya arti bagi SRP? Sebagian dicatat oleh Ripple City nilai jangka panjang SRP tidak bergantung pada spekulasi yang berlebihan melainkan pada utilitas yang terus berkembang. Jika RLUSD diadopsi secara luas, aset tokenisasi ya itu mengalir melalui XRP Ledger dan koridor likuidasi atau likuiditas global mengandalkan SRP sebagai aset jembatan. Token tersebut dapat menjadi pusat keuangan generasi mendatang gitu ya. Oke, mungkin ini dulu tentang SRP ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.